karena limpahan rahmat, hidayah dan izinnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka membahas beberapa hal terkait potensi yang dimiliki sekolah, yaitu tentang sumber daya yang nantinya ini berguna untuk kemajuan sekolah kita. Salawat dan salam juga tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mengeluarkan kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang yang disinari dengan pancaran iman dan takwa. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena pada hari ini meluangkan waktu untuk kita bersama-sama mendiskusikan beberapa hal terkait dengan sumber daya. Jadi saya di sini bukan sebagai pemateri yang akan memberi Ibu materi atau mengajari. Jadi di sini saya bukan untuk mengajari, tetapi di sini kita sebentar akan mendiskusikan tentang sumber daya. Dan tujuannya nanti kita akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah kita, khususnya untuk sekolah kita, dan bagaimana strategi pemanfaatannya secara efektif. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ini untuk lebih jelasnya saya akan memutarkan dulu beberapa gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah itu. Lalu kita sebentar akan membuat sesi pertanyaan dan diskusi. Baiklah, saya masuk dulu putarkan ini sedikit demi sedikit sambil saya menjelaskan beberapa hal terkait video ini. Ini bisa diperhatikan. Ya, jadi inilah judul materi kita pada hari ini, itu kita akan mengidentifikasi aset atau modal utama dan pemanfaatannya di wilayah kita, maksudnya di sekolah kita. Ya. Nah, karena kemarin untuk di Kecamatan Bontoa itu hampir sama potensi atau wilayahnya, jadi ada sesuatu yang sama sehingga kita cakupannya lebih luas di sini di wilayah Kecamatan Bontoa. Lanjut. Nah, salah satu modal yang dimiliki oleh sekolah yang namanya adalah modal apa? Manusia. Ya, jadi modal manusia di sini. Ketika kita sekolah dapat berkolaborasi dalam membuat program di bidang unit, misalnya kesehatan sekolah, melibatkan tenaga medis, ya, misalnya pemeriksaan kesehatan murid, sosialisasi, cara menggosok bisi yang benar, pemberian tablet tambah darah dan pemberian obat dan sebagainya, itu termasuk juga modal manusia. Kemudian ada juga polisi dan TNI yang mungkin bertugas di sekitar kita, itu juga termasuk modal manusia yang menjaga keamanan sekolah, termasuk security. Kemudian masyarakat, ya, yang menjadi bagian dalam pengawasan dan pembentukan karakter siswa dalam lingkungan. Seputar. Nah, yang kedua adalah modal politik. Jadi modal politik ini seperti yang memimpin dalam pemerintahan, seperti Pak Dusu, ya, kita memilih orang yang berpengaruh di dalam lingkungan kita dan mengadakan kerja bersama, ya, dengan pihak pemerintahan untuk mendukung program-program sekolah, ya. Atau sebaliknya pihak sekolah berpartisipasi dalam
kegiatan yang diselenggarakan pihak kecamatan seperti adanya partisipasi dari utusan paskibraka dari sekolah dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan. Nanti juga akan ada pemilu, termasuk adalah pemilu kepala daerah, itu juga akan nanti berpengaruh untuk sekolah, pemilihan kepala desa, kepala dusun, RT RW. Ya. Jadi ini juga termasuk modal manusia ketika kita memberdayakan itu, bekerja sama dengan beliau itu. Kemudian selanjutnya adalah modal sosial. Nah, modal sosial ini ketika kita rajin ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan organisasi, ya, keprofesian, misalnya kegiatan hari buruh, menjalin kerjasama dengan pemerintah kecamatan misalnya, ya, dalam kegiatan ampun, menjalin kerjasama dengan organisasi kepemudaan, ya. Kemudian di sini kita di Batalasa, di sekolah kita ini kan bagus sekali kerjasamanya. Ya, ada yang mau dibangun, masyarakat turut berpartisipasi. Maka itulah salah satu contoh modal sosial yang dimiliki oleh sekolah. Jadi termasuk modal sosial ini bagaimana kerjasama kita, gotong royong kita di dalam sekolah tersebut, kerjasama sekolah dengan masyarakat di sekitar. Ya, kemudian yang modal selanjutnya adalah modal agama. Jadi bagaimana keagamaan di kampung kita, ya, di sekitar sekolah, bagaimana mengajinya anak-anak, bagaimana orang tuanya dalam keagamaannya, rajin berjamaah atau bagaimana, dan lain sebagainya. Khususnya tentang pembinaan juga terhadap anak-anaknya mengenai pendidikan agama ini. Apakah ada TPA, tempat anak-anak untuk menimba ilmu pengetahuan tentang mengaji dan lain sebagainya, tetap baca Al-Quran? Itulah yang termasuk dalam kegiatan agama, termasuk juga mengajarkan nilai-nilai luhur seperti toleransi, menghormati antar sesama. Nah, itu juga adalah termasuk modal agama. Selanjutnya adalah modal fisik. Ya, kalau modal fisik ini tentu banyak sekali yang menjadi modal fisik, termasuk fasilitas sekolah merupakan salah satu faktor penting yang mendukung proses pembelajaran. Fasilitas yang memadai dan berkualitas dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, kondusif, dan efektif. Kemudian fasilitas kesehatan juga dapat menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan. Seperti kita di sini punya apa di sana? UKS. Nah, itu termasuk modal sekolah kita. Kemudian fasilitas kita punya LCD proyektor, itu salah satu juga contohnya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut lagi. Kemudian selanjutnya modal lingkungan. Nah, jadi modal lingkungan di sini termasuk apa saja yang ada di lingkungan sekitar, gempang, sawah, dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan sebagai media belajar, sumber belajar bagi anak-anak, itu termasuk adalah modal lingkungan. Jadi sawah di sini menjadi tempat belajar langsung tentang ekosistem, siklus hidup tanaman, dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Lingkungan bersawah memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi media pembelajaran efektif. Bisa juga menjadi wisata edukasi. Kebetulan kita di sini ada tempat juga, itu sama, bisa menjadi pembelajaran tentang ekosistem air. Apa yang ada di dalamnya, ada ikan, ada lumut, dan berbagai macam tumbuhan, ya, dan sebagainya. Itu bisa menjadi modal untuk modal lingkungan sebagai sumber anak-anak belajar.
finansial, modal finansial ini tidak tahu bahwa ini adalah berhubungan dengan keuangan. Jadi finansial memiliki peran yang sangat krusial dalam dunia pendidikan. Jadi tanpa dukungan finansial yang memadai, kualitas pendidikan akan sulit ditingkatkan. Jadi dana yang cukup diperlukan untuk membangun dan memelihara fasilitas sekolah, membayar gaji guru, menyediakan buku pelajaran, serta mendukung berbagai kegiatan pembelajaran lainnya. Ya, saya kira ya itu Bu gambaran tentang berbagai macam modal yang mau saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama mungkin bisa diulang, apa yang pertama modal manusia. Modal yang kedua adalah modal politik. Yang ketiga modal sosial. Yang keempat modal agama. Yang kelima modal fisik. Yang keenam modal lingkungan. Yang ketujuh modal finansial. Jadi kita punya 7 modal yang bisa semua kita manfaatkan untuk pendidikan, untuk sekolah kita. Nah, tibalah sekarang kita akan mendiskusikan apa modal manusia yang dimiliki oleh sekolah kita. Ya. Mungkin masing-masing bisa modal manusia dulu ya. Kita akan bahas apa saja modal manusia yang dimiliki oleh sekolah kita. Bisa secara langsung saya kasih waktu dulu sekitar 2 menit memberi nanti masukan apa saja yang akan ada di modal manusia yang dimiliki oleh sekolah kita ini. Selanjutnya juga modal sosial bisa, kalau bisa juga semuanya ada diberikan contoh yang dimiliki oleh sekolah kita. Nah, ini beberapa tapi saya sampaikan dulu, jangan sampai mempengaruhi pikiran tak. Yang satu kita punya ide yang cemerlang, nanti sebentar saya tampilkan. Ya. Sesuai pikiran tak dulu. Atau bisa langsung bicara, mungkin Bu Nasra sudah ada ide yang didapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang saya ketahui dan saya pahami di sini yang termasuk ke dalam modal manusia di sini terdiri dari beberapa poin. Pertama yaitu modal manusia dari segi pendidikan, yaitu seperti halnya tenaga pendidik yaitu guru, kemudian poin kedua yaitu tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, kemudian yang ketiga yaitu siswa. Kemudian bisa juga diambil dari tokoh masyarakat dan petani juga. Berikut juga dengan nelayan dan TNI atau Polri seperti polisi ataupun tentara. Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas yang disampaikan oleh Ibu Nasra. Sampai ke sana bisa. Yes. Sampai ke sana karena ada ditampilkan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada mungkin yang bisa selain yang disebutkan oleh Bu Nasra, Bu Karai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait apa yang dipaparkan dan disampaikan masalah tentang modal manusia, ini kan terutama tenaga pendidik. Ini tenaga pendidik ini kita sebagai guru itu bukan hanya mendidik di sekolah, tetapi bisa juga mendidik di luar sekolah. Artinya kita sebagai guru ini adalah guru di luar, ya, bisa di dalam, bisa di luar, di masyarakat dan di mana saja. Kemudian mengenai tenaga kesehatan, ya, namun di sini kan terkadang biasa ada dari kesehatan ini, dari kesehatan untuk siswa-siswa kita, kemudian dari tokoh masyarakat yang mana yang bisa kita dianggap sebagai tokoh masyarakat. Nah, untuk itu kita sebagai guru juga harus pahami tentang mengenai apa yang ada di dalam masyarakat kita. Ya, di dalam masyarakat kita ini yang bagus, ini yang tidak. Kemudian mengenai TNI dan Polri, petani dan nelayan itu bisa juga karena kita di sini masyarakat kita tentunya perdebatan warga-warga kita di sini rata-rata petani dan nelayan. Nah, ini sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Jadi Pak Ranas tadi lebih memberi lagi dari sudut masyarakat terkait dengan modal manusia ini. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan? Bisa juga modal yang lainnya kalau mau disebut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Modal yang dimiliki sekolah. Modal manusia sudah dijelaskan tadi dari Mas Radam Pak. Jadi saya ke modal sosial saja. Modal sosial ini itu organisasi keprofesional. Yang kedua, lembaga ketahanan desa. Yang ketiga, Karang Taruna. Yang keempat, sanggar seni yang biasa dilakukan di setiap desa mempunyai sanggar seni. Dan yang kelompok tani, setiap desa pasti mempunyai kelompok tani. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih luar biasa Bu saya, Bu Fitri sudah memberikan masukan terkait dengan modal. Mungkin ada yang lain yang bisa lebih memperinci lagi terkait dengan modal sosial ini. Kalau bisa yang ada di lingkungan sekolah kita, kira-kira apa yang dimiliki, modal sosial apa yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar kita ini yang kental gitu. Nah, mungkin Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin modal yang pertama di sini adalah bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik agar modal manusia ini bisa berjalan dengan baik dengan adanya saling komunikasi kerjasama yang baik. Itu saja. Oke, jadi bagus sekali ya tadi tanggapan dari Ibu Rauda bahwa
modal yang dimiliki sekolah kita di sini memang saya lihat dari kerjasama yang kita kental. Apa yang mau dibangun masyarakat siap bekerja sama. Kita juga guru-guru siap bekerja sama. Kemudian kita pindah ke modal politik. Ya, bagaimana dengan modal politik? Apa sih yang dimiliki modal politik kita di sekolah kita? Kebetulan di sini kan kita punya guru yang termasuk juga ketua RT. Ya, mungkin bisa lebih kita kapan? Terima kasih. Terkait dengan modal politik ini, sebenarnya tidak bisa dibahas akan masalah politik. Namun kita sebagai guru, masalah politik ini, apalagi menjelang pilkada ini itu harus kita rahasiakan. Nah, untuk itu mengenai strategi anggota itu kan terkadang biasa banyak anggota yang membicarakan masalah ini. Janganlah kita masuk di situ lah, karena ini rahasia kan. Kemudian mengenai DPR, anggota DPR, strategi perdes, strategi puskesmas, strategi proses, kita usahakan saja supaya berjalan dengan baik. Tidak ada, artinya tidak ada bosan di antara kita. Terima kasih. Sambil melautan. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak Pak Rahim selaku guru dan juga selaku ketua RT di kampung kita. Artinya ini Pak Rahim adalah satu modal manusia sekaligus modal politik. Jadi politik ini, yang dimaksud politik di sini adalah bagaimana kita memilih seseorang, ya. Jadi memilih seseorang pemimpin yang nanti bisa mengatur kita menjalankan apa yang sudah kita sepakati bersama. Jadi itu sebenarnya kuncinya. Jadi termasuk lurah, RT, RW, ya ini adalah semua modal. Jadi dia adalah aset modal. Jadi kita punya modal di sini karena kita ada Pak Dusun yang mengawasi, ada Pak RT yang mengawasi kita dan membantu kita untuk menjalankan program-program. Nah, itu berarti kita sudah punya modal, namanya modal politik. Jadi politik ya seperti itu maksud. Kemudian dari modal politik ada lagi modal yang lainnya. Mungkin siapa yang bisa, mungkin ada yang bisa memberi masukan. Masih ada modal lingkungan, finansial, kayak agama. Bahas lah. Kalau Bunda Sarah mungkin masih ada. Oh iya. Baik, terima kasih. Terkait dengan modal agama, di sini kekurangan kita tidak ada TPA, tapi insya Allah kita usahakan dan kita akan rencanakan program seperti ini. Ini dari dulu dari Pak Basri yang mau mendirikan TPA, namun sekarang belum terrealisasi. Butuh proses. Kemudian modal agama ini khususnya kita sebagai manusia, tentunya akhlak kita, akhlakul karimah, dan kita juga sebagai manusia tentunya tidak lepas dari tanggung jawab di mana saja, baik di dunia atau di nanti di akhirat. Jadi oleh karena itu kepada teman-teman sekalian, mari kita meningkatkan akhlakul karimah ini di dalam keseharian kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahim. Jadi modal yang dimiliki oleh sekolah kita salah satu adalah akhlakul karimah, dan itu terus ditingkatkan ya. Maksudnya jadi nanti kita terus tingkatkan melalui pembiasaan
positif. Ya, kebiasaan positif karena namanya akhlak tidak bisa dibentuk dari langsung instan, tetapi berawal dari kebiasaan yang terus menerus sehingga menjadi sebuah karakter. Nah, oke. Terima kasih untuk Pak Rahim, luar biasa. Kemudian dari tadi modal agama dihubungkan dengan akhlak. Kemudian ada lagi yang lain, modal apa yang dimiliki oleh sekolah kita untuk kemajuan nantinya. Ya, mungkin bisa dari modal fisik, finansial, dan lain sebagainya. Apa yang dimiliki sebenarnya sekolah kita ini yang bisa diandalkan lah untuk menjadi untuk masa depan murid-murid kita. Sedikit saya tambahkan itu tentang modal agama. Di sekolah kita ini kita sudah melaksanakan kegiatan setiap hari Jumat sholat duha. Itu sudah termasuk modal penting untuk anak-anak kita, karena mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah ada dasar modal agamanya tentang sholat duha. Itu yang utama, lebih dengan sholat 5 waktu. Kita sangat bersyukur itu di sekolah kita sudah bertambah lagi modal agamanya. Terima kasih. Biasa. Oke, dari teman yang lain ada mau menambahkan lagi modal apa lagi? Oh, iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sedikit saya tambahkan, Ibu tadi Ibu Fitri menyinggung tentang kegiatan anak-anak itu salat duha setiap hari Jumat. Alangkah bagusnya barangkali Bu, mohon maaf Ibu Bapak, kita bersama-sama, Ibu coba ada gurunya tapi di belakang, tidak kentara fotonya Bu. Tapi bagusnya barangkali kalau laki-laki yang di depan kan nampak kalau dipoto, karena setiap kita mengadakan itu Bu, kegiatan pasti diminta laporannya setiap hari Sabtu sama setiap hari Jumat. Upacara kita selalu mengirim dokumentasi ke kedua kepala sekolah. Jadi biasa kita bisa tidak kirim fotonya guru, yang saya kirim itu adalah siswa saja. Jadi mohon maaf Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi itu tadi masukannya dari Bu Fitri, luar biasa memberi masukan bahwa kita sebenarnya di sini sudah punya modal, itu kebiasaan salat duha setiap hari Jumat. Cuma kadang ya kita guru-guru mungkin nanti akan lebih utama sebagai teladan, bukan di belakang sekarang menjadi teladan, berarti kita di depan ya. Kita di depan, jangan di belakang sebagai pendorong. Sekarang kita beralih ke depan. Di depan kita duluan dan kita di depan memimpin anak-anak menjadi contoh bagaimana anak-anak kita untuk sholat duha. Kemudian ada lagi modal yang lain, modal fisik. Kalau modal dari segi kita ke modal fisik, nah ini apa saja yang dimiliki sekolah ini yang bisa digunakan dengan maksimal untuk kemajuan sekolah. Jadi kita di sini berfokus pada apa yang sudah ada, berfokus pada apa yang dimiliki sekolah, bukan pada apa kekurangan atau yang tidak ada di sekolah. Karena kalau kita pikiran tentang apa yang bagus, apa yang ada, maka pikiran kita akan terbuka untuk mencari, memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar. Ya mungkin ada yang bisa memberi masukan ke modal fisik yang dimiliki oleh sekolah. Tadi sudah ada empang, termasuk fasilitas-fasilitas di sekolah. Kira-kira apa yang paling penting dan dari fisik yang ada di sekolah? Terima kasih atas kesempatannya. Untuk dari modal fisik yang ada sekarang ini di sekolah kita, mulai dari lingkungan sekitar sekolah, seperti contoh ada tambak ya, ada empang, ada pepohonan. Kemudian dari lingkungan kelas, entah itu masuk apotik, masuk lingkungan fisik atau fisik, lingkungan fisik. Kemudian dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar itu menjadi modal utama untuk bagaimana
semua bermanfaat untuk kedepannya nanti menjadi sebuah menjadi lingkungan belajar yang sehat bagi anak-anak. Oh, iya. Luar biasa dari jadi luar biasa Bu Roda ya, memberi gambaran bahwa apa-apa yang ada di sekitar kita atau lingkungan yang ada di sekitar kita itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Jadi bukan hanya sekedar buku, tapi banyak secara nyata bisa kita bawa siswa keluar melihat kalau belajar tentang pohonnya, langsung ke pohonnya, apa yang dia lihat, pohon apa sambil dia catat. Bagian-bagian pohon langsung saja ke alam, dia lihat apa bagian-bagiannya. Kenapa seperti itu? Kalau kita langsung ke yang nyata, itu nanti kita akan dapat sesuatu yang kesan yang berbeda ketika dia baca buku atau apa. Pasti berbeda. Anak-anak lebih cepat tangkap dan tentu lebih lama dia tinggal di benaknya. Itu manfaatnya. Terima kasih, luar biasa. Kemudian modal apa lagi selain mungkin fisik atau yang lain yang bisa menjadi modal lingkungan tadi, termasuk modal lingkungan ya. Jadi lingkungan ini termasuk tadi yang itu termasuk lingkungan sekaligus fisik, iya, termasuk dulu sudah betul. Masih ada? Gitu. Oke, mungkin dari tadi bisa kita simpulkan dari bahwa modal yang dimiliki oleh lingkungan kita ini di atas sebagai gambaran. Jadi ada modal manusia, termasuk adalah tenaga pendidik, tenaga kesehatan, guru-guru, kepala sekolah, termasuk semuanya termasuk adalah modal manusia. Kemudian modal sosial, termasuk tadi kerjasama, organisasi, Karang Taruna dan kepramukaan, itu termasuk juga adalah modal sosial. Rasa kekeluargaan, modal sosial juga. Udah modal politik, ada Pak RT, Pak Lurah, kita punya modal itu ya, nanti yang membantu kita mengatur. Kemudian ada juga modal agama dan budaya, ya seperti tadi disebutkan Pak Rahim, ada apa TPA, ya TPA sebenarnya yaitu tempat mengaji kita itu sudah sebenarnya TPA juga sebenarnya sudah masuk di TPA. Cuma secara lebih luas TPA tempat khusus itu belum ada. Jadi TPA kita sekarang adalah cuma di rumah-rumah warga. Ya, tidak ada sertifikat. Ya, tetapi kita juga punya. Itu artinya kita sudah menjadi modal juga, ya. Karena ada manusia yang bisa memberi pelajaran agama. Kemudian modal fisik. Ada modal fisik kita ini, alhamdulillah di sini kita punya proyektor 2, laptop, print, sehingga kita bisa menampilkan berbagai hal yang bisa tidak ada mungkin dan bisa dilihat secara langsung, bisa kita tampilkan sebagai LCD ini, proyektor ini. Misalnya gajah, nggak ada gajah di sini, kita bisa ambil di mana? Di YouTube dan lain sebagainya, itu kita tampilkan sehingga anak bisa tahu mana gajah, berapa kakinya, berapa telinganya dan ciri-ciri lainnya, telinganya lebar dan sebagainya. Jadi gunanya itulah salah satu seperti proyektor. Banyak lagi yang kita miliki, modal fisik, bangunan, perpustakaan, ya itu adalah termasuk modal fisik, ya, dan beberapa hal lainnya seperti disebutkan Buraoda, lingkungan pohon, sawah, empang, pokoknya lingkungan sekitar bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Jadi itu juga adalah modal fisik sekaligus modal lingkungan. Ya. Kemudian modal finansial, kita punya dana bos, sumbangan, komite, ada juga, itu termasuk modal finansial yang kita miliki di sekolah kita. Iya, ada basnas juga dari murid, jadi luar biasa. Kita sudah punya modal untuk sekolah kita. Jadi saya kira ini sudah jam berapa? Oke, karena waktu sudah cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi kita sudah ada kita dapat secara diskusi meskipun secara terbatas, tetapi kita sudah punya gambaran bahwa ketujuh modal yang dimiliki sekolah ini harusnya lah kita manfaatkan. Ya. Kesimpulannya adalah marilah kita menggunakan
gunakan modal ini untuk pembelajaran. Jadi jangan berfokus pada apa yang tidak ada, tetapi fokuslah kita pada apa yang ada, sehingga pikiran kita bisa terbuka untuk memanfaatkan yang ada tersebut. Ya itu. Jadi itulah kesimpulan yang bisa kita sampaikan. Jadi gunakanlah ketujuh modal ini untuk kemajuan sekolah kita. Ya. Terima kasih atas kesempatan semua yang diberikan oleh guru. Bila itu